Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fuad dengan NPM 235001117. Saya dari kelas D Program Studi Agroteknologi. Mengawali materi pertama yang akan saya sampaikan dibuka dengan judul pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Lanjut ke slide berikutnya. Pengenalan tentang pH tanah. pH tanah adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan. Istilah pH berasal dari bahasa Latin yaitu potensia hidrogeni, yang berarti kekuatan hidrogen. Definisi pH dan skala pH. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan yang menentukan tingkat keasaman atau kebasaan larutan tersebut. Singkatan pH berasal dari potential of hydrogen atau power of hydrogen. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14 dengan angka yang lebih rendah menunjukkan larutan yang lebih asam. Angka yang lebih tinggi menunjukkan larutan yang lebih basa atau alkalis. Dan angka 7 menunjukkan larutan yang netral seperti air murni. Pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH tanah sangat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Beberapa pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman yaitu yang pertama, ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti besi dan aluminium menjadi lebih tersedia, namun dalam kadar yang terlalu tinggi dapat menjadi racun bagi tanaman. Sebaliknya, ketersediaan fosfor, kalium, dan kalsium menurun. Kesehatan tanaman dan aktivitas mikroba. Kesehatan tanaman, jika pH rendah atau asam, risiko keracunan. Jika pH tinggi atau basa, defisiensi mikronutrien seperti besi, seng, dan tembaga menyebabkan klorosis. Jika pH optimal atau 6-7, maka kesehatan tanaman optimal karena ketersediaan nutrisi yang seimbang. Aktivitas mikroba. Jika pH rendah atau asam, maka aktivitas mikroba tanah akan menurun, mengurangi dekomposisi tanah, bahan organik, dan siklus nutrisi. Keberhasilan tanaman. Pengaruh pH terhadap keberhasilan tanaman. Tanaman memiliki rentang toleransi pH tertentu di mana mereka tumbuh optimal. Misalnya, seperti tanaman kentang yang lebih baik tumbuh di pH sedikit asam atau 5,0 sampai 6,0. Sementara tanaman seperti alfalfa membutuhkan pH yang lebih mendekati netral, yaitu 6,5 sampai 7,5. Menyesuaikan pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman spesifik dapat meningkatkan pertumbuhan, produktivitas, dan kesehatan tanaman. Pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Dengan memahami dan mengelola pH tanah, petani dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan, seperti ketersediaan nutrisi, kesehatan tanaman, efektivitas pupuk, dan aktivitas mikroba. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh adalah penting karena setiap jenis tanaman memiliki rentang pH tanah. Dengan memahami hubungan antara pH tanah dan jenis tanaman yang dapat tumbuh, petani dan tukang kebun dapat mengelola tanah untuk menciptakan kondisi optimal, meningkatkan kesehatan tanaman, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Perubahan pH tanah yang signifikan dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, mengurangi aktivitas mikroba yang menguntungkan, menyebabkan keracunan logam, atau
defisiensi nutrisi, dan menghambat pertumbuhan serta hasil tanaman. Hubungan antara pH dengan Kb. Hubungan antara pH tanah dengan ketersediaan biologis atau Kb, nutrisi bagi tanaman sangat penting karena pH tanah mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan nutrisi esensial yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Macam-macam unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Unsur hara ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama makronutrien, nitrogen N, fosfor P, dan kalium K. Dan mikronutrien, besi, Fe, mangan Mn, tembaga Cu, seng Zn. Fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman membutuhkan unsur hara untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Unsur hara ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman, yaitu kelompok makronutrien dan kelompok mikronutrien. Sedangkan unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tanaman. Metode pengukuran pH tanah. Pengukuran pH tanah adalah proses penting dalam agrikultur karena pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Metode pengukuran pH tanah. Penggunaan alat pH meter. Penggunaan alat pH meter untuk mengukur pH tanah. pH meter adalah alat yang paling akurat untuk mengukur pH tanah. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi potensial hidrogen atau pH dalam larutan tanah. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, tusukkan elektroda pH meter ke dalam tanah yang basah. Lalu, tunggu beberapa detik hingga pembacaan pH stabil. Lalu, catat nilai pH yang ditunjukkan pada layar pH meter. Strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Konservasi tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesuburan tanah. Beberapa praktik konservasi tanah dapat mempengaruhi pada pH tanah baik secara positif maupun negatif. Jadi kesimpulan keseluruhan tentang pH tanah, kejenuhan basa dan unsur hara adalah ketiganya saling berhubungan. pH tanah mempengaruhi kejenuhan basa. Tanah masam atau pH rendah umumnya memiliki kejenuhan basa rendah. Sedangkan tanah alkalis atau pH tinggi memiliki kejenuhan basa tinggi. Kedua hal tersebut, yaitu pH dan kejenuhan basa, berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Sekian penjelasan saya kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.